Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Sungguh bersyukur hari ini kita kembali hadir di tempat ini untuk bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan kita yang baik. Mari saya ajak jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk masuk hadirat-Nya. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai, amin. Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki minggu Advent yang ketiga. Advent mengingatkan kepada kita bahwa Yesus sudah lahir dan telah menyiapkan segala sesuatunya bagi kita. Dan Advent merupakan waktu untuk pertobatan, memperkuat pengharapan, dan melakukan introspeksi mendalam akan iman dan kesiapan kita menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Hari ini kita akan menyaksikan penyalaan lilin Advent yang ketiga. Kedatangan Kristus telah diberitahukan Allah melalui firman-Nya seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Kemuliaan-Mu. Sekali lagi. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku.
hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur atas kasih-Mu yang nyata bagi hidup kami Tuhan. Engkau senantiasa menyertai hari-hari kami hingga saat ini kami bisa datang di hadapan-Mu untuk menaikkan setiap ucapan syukur kami. Dan kiranya Roh Kudus-Mu juga hadir di tengah-tengah kami agar kami bisa merasakan hadirat-Mu yang kudus. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, ketika kita melihat kembali perjalanan hidup kita, kita menyadari bahwa banyak begitu kelemahan, kegagalan, dan mungkin juga dosa yang sering membuat kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi kita mau percaya bahwa kasih Tuhan selalu lebih besar dari setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Dan seperti firman Tuhan juga berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari Bapak Ibu, kita mau merendahkan hati, kita mau datang di hadapan Tuhan dan mengaku setiap dosa kita. Dan biarlah kasih Tuhan yang boleh menyucikan kita dan melayakkan kita menerima pengampunannya. Sebenarnya ku tak layak, namun ku diberi darah-Mu dan Engkau memanggil daku ya doaku datang. Kini ku datang padamu, sungguh aku tak berdaya, hanya darah-Mu basuhku ya doaku datang. Aku datang dalam celah, ku datang dengan luka, aku datang penuh salah, ku datang putus asa, aku datang dengan hancur kepada Kau menghibur, Kau sanggup pulihkanku, oh Tuhanku datang. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita mau katakan dengan kasih Tuhan terimaku. Dengan
Bapak Ibu Saudara, mari kita menundukkan kepala kita. Hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk datang kepadanya. Mari kita melihat kedalaman hati kita. Apakah di masa-masa Advent ini kita semakin merindukan berjumpa dengan Dia? Apakah di masa-masa Advent ini kita merindukan untuk setiap hari menyapa Dia? Atau setiap hari yang kita lewati berlalu begitu saja dan kita sibuk dengan berbagai aktivitas kita? Apakah di masa-masa Advent ini kita begitu semangat berjuang untuk tidak tergoda dengan dosa dan dikuasai oleh dosa? Atau kita abai akan hal ini dan membiarkan hidup kita jatuh dan jatuh lagi di dalam dosa? Mungkin itu dosa kemarahan, mungkin itu dosa kebencian, mungkin itu dosa sakit hati, dosa karena perkataan, dosa karena pikiran. Apakah di masa-masa Advent ini kita memohon Tuhan memberi kita kekuatan untuk mengalahkan dosa-dosa ini? Kalau hari ini ada di antara kita yang datang dengan pergumulan, mari datang dan bawa itu di hadapan Tuhan. Sebab kita percaya bahwa Dia yang lahir itu adalah Tuhan yang Immanuel, yang beserta dengan kita. Dia tidak hanya menonton kita melewati hari demi hari yang penuh dengan pergumulan, tetapi Dia beserta dengan kita memberikan kekuatan kepada kita di dalam menghadapi setiap pergumulan. Kalau ada yang datang bergumul dengan kehidupan yang sulit sekali untuk setia kepada Tuhan, mari datang mohon pertolongannya. Mari ambil waktu sejenak untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu karena kami percaya Engkau sanggup memberikan penghiburan kepada kami yang hatinya hancur. Kami datang kepada Tuhan karena kami percaya Engkau sanggup memulihkan kami yang terluka. Dan kami datang kepadamu ya Tuhan karena kami percaya Engkau sanggup menolong kami di dalam setiap pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kami. Engkau sanggup menolong kami melewati pergumulan itu. Engkau sumber kekuatan dalam hidup kami. Dan hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang sanggup mengampuni segala dosa kami. Oleh sebab itu dengan kerendahan hati, kami mau datang di hadapan-Mu, membawa seluruh keberadaan hidup kami, membawa hidup kami yang jatuh bangun dalam dosa. Mungkin itu pikiran-pikiran kami yang hanya memikirkan keinginan daging kami. Mungkin itu tutur kata kami yang tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Atau mungkin itu hati kami yang dipenuhi dengan amarah, kebencian, sakit hati, dendam. Tuhan, kami mohon, bersihkan hati kami. Mampukan kami Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa hidup kami yang berdosa ini. Dan kami sekali lagi memohon belas kasih-Mu.
biarlah Engkau kembali berbelas kasih, mengampuni segala dosa kami. Dan terlebih kami mohon Roh Kudus-Mu boleh memegang tangan kami, memberi kami kekuatan untuk boleh terus berjuang untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Supaya ketika kami menjalani kehidupan kami hari demi hari, kami boleh semakin serupa seperti Kristus. Dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami menaikkan syukur kami untuk pengampunan dosa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan kami menaikkan syukur kami untuk keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada setiap kami. Dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya dan kami mohon Tuhan pimpin hidup kami seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama-sama kita dengarkan berita anugerah, sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia-Nya bagi semua orang yang berseru kepadamu. Bersyukur di tengah kelemahan dan kegagalan kita, firman Tuhan barusan boleh meneguhkan kita dengan sebuah kebenaran yang indah, yaitu bahwa Tuhan itu baik, Ia suka mengampuni, dan kasih setia-Nya berlimpah, tidak pernah berubah sampai hari ini. Mari dengan penuh sukacita kita mau naikkan pujian, Tuhan Yesus Engkau baik. kita. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Saat ini bersama dengan umat percaya di sepanjang abad, kita mau ikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke tempat pajak maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari jemaat yang terkasih, kita mau siapkan hati dan telinga kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui pemberitaan firman pagi ini boleh membukakan hati kita, dan Kristus juga boleh lahir dalam hati kita. Mari kita naikkan pujian, lahir di hatiku. Berharga di matamu.
Selamat pagi. Lagi dong. Selamat pagi. Ya, sebelah sini. Selamat pagi. Mantap. Saya sungguh senang hari ini saya bisa berkunjung di GKI Pontianak. Senang sekali melihat wajah-wajah jemaat yang begitu setia datang. Nah, sebelum saya masuk lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Laraswati Teguh. Tentu ketika engkau mendengar nama belakangku, Teguh, kira-kira pasti bisa dong menerka. Apa sih profesi yang saya geluti? Betul, saya seorang motivator. Bukan motivator abal-abal, tapi saya adalah seorang motivator yang terkenal sebagai pembicara publik. Anda semua bisa menyaksikan short video saya di media sosial, di YouTube, bahkan bisa mendengar audio saya di Spotify. Saya selalu bilang, hidup itu soal pilihan. Dan saya tahu mana pilihan yang terbaik. Aku tunjukkan ke semua orang jalan menuju kesuksesan, kekayaan, popularitas, bahkan kebahagiaan. Easy lah. Semua itu ada dalam genggaman tanganku. Tahu tidak? Dalam seminar-seminar di berbagai kota di Indonesia, banyak orang mengikuti seminar itu. Dan saya salah satu pembicaranya. Dan saya mendengar banyak dari mereka berkata demikian. Bu Laras, tunjukkanlah jalan itu. Tunjukkanlah jalan yang ibu selalu gaung-gaungkan itu. Saya mau sukses seperti ibu. Dari semua seminar saya ajarkan mereka bagaimana membuat goal setting. Hidup manusia itu mesti punya goal, bro. Bukan cuma lewat jalan 24 jam lewat, 31 tahun lewat. Enggak, tapi harus ada goal setting. Apa yang ingin kamu capai dalam kurun waktu tertentu. Selain itu saya beritahu mereka metode apa yang harus kira-kira mereka pakai untuk mencapai goal itu. Dan selain itu saya juga jelaskan ke mereka tips-tips bagaimana ketika dalam menjalankan goal itu mereka bertemu dengan kesulitan, kesusahan. Dengan tips yang saya berikan, mereka bisa bangkit kembali dan saya yakin mereka juga bisa seperti saya berhasil. Percaya kan Anda? Nah, bahkan saya pikir saya sudah membantu banyak orang. Mereka dari nol, Bapak Ibu dari nol, dari nggak punya apa-apa sampai hari ini bisa menjadi seorang yang bisa dipandang oleh masyarakat luas. Dan saya yakin Yesus pasti bangga juga dengan saya. Dan saya beritahu ya, jangan-jangan saya juga sudah menyentuh lebih banyak kehidupan orang-orang dibandingkan pendeta-pendeta. Tidak salah toh saya membanggakan diri. Inilah yang saya capai. Tapi anehnya, akhir-akhir ini saya merasa saya berpacu seperti di treadmill. Di tempat itu saja, di situ-situ saja, gak kemana-mana. Saya merasa hidup ini tidak tenang. Segala metode, formula, strategi, tips yang saya berikan kepada semua orang yang datang mendengar saya, ternyata tahu tidak, gak mampu buat saya tenang, gak mampu. Miris bukan? Seorang sukses yang terkenal. Tahu tidak, di hatiku ada satu tempat yang tidak bisa apapun puaskan. Harta, saya ada. Keluarga, saya ada. Popularitas, kalian tidak kenal saya. Tapi apa? Kosong. Saya sadar, boleh begitu banyak orang mengikuti saya. Tapi saya sendiri tersesat.
Saya pikir ribuan orang datang, saya tunjukkan ini loh, A, B, C, nanti pasti dapat target kamu. Tapi saya sendiri tidak tahu ujung hidup saya nanti itu kemana. Bagaimana? Saya seperti orang yang sedang berjalan di labirin, berputar-putar ya di situ-situ tidak kemana. Itulah yang saya rasakan. Mungkin selama ini saya terlalu sibuk membantu orang, mencari jalan bagi mereka. Dan saya baru sadar, sebenarnya yang tersesat itu adalah saya. Laras, kamu sudah tersesat. Jika benar ada jalan yang bisa membimbing saya kembali, orang yang paling tersesat pun, yaitu saya. Apakah dia akan kembali menunjukkan jalan itu pada manusia rendah ini? Terima kasih. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, tunjukkanlah kepada kami jalan yang sedang kami lalui. Kami memohon saat ini dengan anugerah-Mu, tunjukkanlah, singkapkanlah kepada kami bagaimana kami jalan selama ini. Kehidupan seperti apa yang selama ini kami hidupi dan kami jalani. Jika ada hari ini di antara kami yang tersesat, bawa kami pulang ke jalan yang benar. 2000 tahun yang lalu Engkau menegaskan, Engkau berkata bahwa Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Hari ini kami kembali ingin merenungkan perkataan firman-Mu ini. Berikan kami kuasa, berikan kami hikmat, bicaralah kepada setiap kami, supaya kami pun boleh kembali pulang dan berjalan di jalan yang benar. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya supaya bisa mengajarkan firman Tuhan dengan benar dan sesuai isi hati Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus berbicara kepada tiap-tiap kami hari ini, menggelisahkan kami, menuntun kami, memimpin kembali kami, berjalan di jalan yang benar. Ini doa dan permohonan kami serahkan waktu perenungan firman ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita bersyukur hari ini kita telah memasuki minggu Advent yang ketiga. Dalam semangat Advent ini, dalam minggu-minggu Advent ini, kita menantikan Kristus yang telah lahir 2000 tahun lalu dan yang akan kembali datang untuk menjemput setiap kita. Dalam masa-masa Advent ini kita sudah merenungkan beberapa perkataan Yesus dalam series Aku Adalah atau Akulah. Mari sama-sama hari ini kita mau merenungkan perkataan Yesus yang ke-6. Yesus berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 7. Yohanes 14 ayat 1 sampai 7. Mari kita membacakan bagian ini bersama-sama. Saya akan bacakan terlebih dahulu untuk Bapak Saudara ayat 1 sampai 7. Lalu saya mengajak Bapak Saudara untuk baca bersama saya ayatnya yang kelima nanti. Mari kita perhatikan di Alkitab kita masing-masing. LAI memberi judul Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalannya. Kata Thomas kepadanya,
Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalannya? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jika kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Mari kita baca ayat yang kelima bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Maaf, ayat yang ke-6 Bapak Saudara. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun kalau tidak melalui aku. Demikian pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Bapak Saudara, adakah di antara kita yang hari ini dalam kehidupan kita pernah mengalami yang namanya perpisahan? Entah itu perpisahan karena saudara kita atau rekan kita pindah lokasi, pindah tempat, pindah kota, pindah pulau, sehingga harus ada perpisahan. Atau perpisahan yang selama-lamanya karena kematian. Bapak Saudara, perpisahan, baik perpisahan sementara ataupun karena meninggal, karena kematian, perpisahan adalah hal yang sangat menakutkan, menyakitkan, menyedihkan, dan setiap kita akan berusaha menghindarinya, menghindari perpisahan itu. Terkadang dalam meresponi atau menghadapi perpisahan, kita akan akhirnya mengambil cara, ada barang-barang tertentu, ada hal-hal tertentu, ada perkataan-perkataan tertentu yang pernah diberikan, pernah dikasih kepada kita oleh orang yang akhirnya meninggalkan kita. Kita simpan barang itu baik-baik, kita simpan perkataan itu baik-baik di pikiran kita, supaya kita terus ingat, kita terus pegang, kita terus jaga, dan barang hal-hal itu, perkataan itu bisa mengobati kerinduan kita, rasa kangen kita, mengurangi kesedihan kita karena perpisahan yang terjadi. Meskipun ada barang, ada kata-kata, ada hal-hal yang bisa kita pegang untuk mengurangi kesedihan kita, tapi realita perpisahan itu tetap adalah realita yang begitu berat, begitu menyedihkan, dan tidak ada orang yang mau untuk melewatinya. Bapak Saudara, di dalam Yohanes 13 dan 14, Yesus juga sedang di dalam momen akan berpisah dengan murid-muridnya. Di dalam Yohanes 13 ayat 33, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi kamu tidak dapat datang. Demikian pula sekarang aku mengatakannya kepada kamu juga." Pada konteks saat itu, Yesus memberitahu murid-muridnya yang sudah hidup bertahun-tahun, 3,5 tahun setiap hari bareng Tuhan Yesus, melayani, makan bersama, pergi ke berbagai tempat bersama-sama. Yesus memberitahu murid-muridnya kalau sebentar lagi ia tidak akan ada lagi secara fisik bersama-sama dengan mereka. Ia akan meninggalkan mereka karena Yesus akan disiksa, menderita, dan mati di salib. Bapak Saudara, namun murid-murid yang mendengar pemberitahuan info dari Tuhan Yesus ini, info perpisahan ini, murid-murid bingung, mereka tidak mengerti apa yang Yesus maksud. Itu sebabnya kita perhatikan di Alkitab kita, Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, kemana Engkau mau pergi?" Salah satu muridnya yang lain, Thomas, juga berkata, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Kemana Engkau mau pergi?" Murid-murid pada waktu itu mereka tidak mengerti kemana Yesus mau pergi. Bahkan mereka mau berkata, "Tuhan, bisa gak kami ikut ke tempat di mana Tuhan akan pergi itu?" Murid-murid melihat Yesus akan pergi, dikira mau pergi ke kota lain, pergi ke pulau lain, pergi ke desa yang lain, kampung yang lain. Murid-murid hanya melihat di dalam keterbatasannya,
Padahal ketika Yesus memberitahukan perpisahan ini, info perpisahan ini, Yesus tidak sedang berbicara bahwa dia akan pergi ke tempat atau kota yang lain, atau pergi ke kampung, ke desa yang lain, dan murid-murid bisa mengikutinya. Tapi Yesus di sini sedang berbicara sebuah keterpisahan yang lebih besar, yang menjadi penyebab dia harus pergi berpisah dengan murid-muridnya. Perpisahan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya sebenarnya mau menyampaikan ada sebuah keterpisahan yang menjadi penyebab Yesus harus pergi meninggalkan murid-muridnya, mati disiksa di atas kayu salib. Yaitu keterpisahan manusia dengan Allah yang diakibatkan karena dosa. Yesus datang ke dalam dunia, lahir di dalam dunia yang kita peringati sebagai hari Natal. Yesus disiksa, dia menderita, mati dan bangkit karena dia sedang membereskan masalah keterpisahan manusia dengan Allah yang disebabkan karena dosa. Bapak Saudara, dosa adalah keterpisahan kekal manusia dari Allah. Sejak Kejadian 3, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia putus hubungan dengan Allah. Itu sebabnya Nabi Yesaya berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah ialah segala kejahatanmu. Yang membuat Tuhan itu menyembunyikan dirinya dan tidak mendengar kamu adalah segala dosamu. Jadi ada keterpisahan yang kekal karena disebabkan oleh dosa. Manusia putus hubungan dengan Allah karena dosa. Bapak Saudara, seperti jurang yang lebar ini, ada dua tebing yang terpisah dan di tengah-tengahnya ada jurang. Jurang itu adalah jurang dosa. Sejak manusia jatuh dalam dosa, mulai dari Adam dan setiap kita, tidak ada di antara kita yang bisa berelasi lagi dengan Allah. Karena kita sudah putus, kita sudah tidak terhubung, kita sudah tidak terkoneksi dengan Allah. Ada jurang dosa, ada keterpisahan yang kekal ini karena dosa. Inilah yang menjadi penyebab Yesus harus terpisah dengan murid-muridnya dan pergi menderita sampai mati di atas kayu salib. Karena ada jurang dosa yang memisahkan engkau dan saya dari Allah. Ini adalah kondisi semua umat manusia. Setiap kali kita berdosa, kita bukan hanya melakukan sebuah kesalahan. Kita bukan hanya melakukan kesalahan kecil. Tapi pada waktu kita berdosa, kita sedang terputus dari Allah. Menjauh dari Allah. Inilah seriusnya dosa yang Alkitab nyatakan kepada kita. Yang membuat Yesus pergi menderita, terpisah dari Allah dan dari murid-muridnya. Bapak Saudara, untuk melihat keterpisahan ini, manusia akan kemudian berusaha sedemikian rupa untuk bisa nyambung lagi, bisa mencapai Allah, bisa nyampe kepada Allah. Itu sebabnya manusia melakukan segala macam cara. Seperti seolah sedang melompat, mengulurkan tangannya supaya bisa terhubung lagi dengan Allah. Manusia melakukan segala perbuatan-perbuatan yang saleh, yang baik. Manusia berusaha meyakinkan dirinya, saya bisa kembali hidup bahagia. Saya bisa kembali hidup damai. Saya bisa kembali hidup tenang. Asalkan saya berusaha. Manusia terus mencoba berbagai cara untuk sampai terhubung lagi kepada Allah. Namun ini adalah usaha yang sia-sia. Sebab seberapa hebat kita mengulurkan tangan, loncat, berusaha sekeras mungkin, yang kita dapati adalah kita tidak akan pernah dapat meraih Allah. Jurang dosa itu terlalu lebar dan terlalu dalam, kita tidak akan bisa meraih Allah. Itu sebabnya setiap kali kita mencoba, kita terus mencoba, yang kita dapati kita terus jatuh dan jatuh dan jatuh ke dalam jurang dosa itu. Kita justru semakin jatuh dan kita tidak dapat terhubung dengan Allah. Dosa, keterpisahan dengan Allah ini mengakibatkan, menghasilkan ada yang namanya kematian.
Kematian adalah hasil dari keterpisahan dari Allah. Ini adalah akibat dari kita yang sudah berdosa terpisah dari Allah. Kematian adalah realita yang harus semua manusia kita hadapi. Tapi kematian ini tidak langsung secara fisik. Di dalam kitab Kejadian, pada waktu Tuhan memberi perintah kepada Adam dan Hawa, Tuhan memberi perintah, kalau kamu memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, pada waktu kamu memakannya, kamu akan mati. Pertanyaannya, waktu Adam makan buah itu, apakah dia mati di tempat? Apakah dia langsung rebah, mati saat itu? Tidak, Adam tidak langsung mengalami kematian fisik. Inilah sebabnya Alkitab berkata kepada kita, kematian itu bukan hanya berbicara soal kematian fisik. Ada kematian spiritual, kematian rohani. Mungkin tubuhmu hidup, tubuhmu tetap berjalan, hidup, melakukan kegiatan. Tapi jiwamu, spiritmu, rohmu itu mati. Kematian spiritual inilah yang kemudian membuat ketika Adam itu bertemu dengan Allah di Taman Eden, Allah itu menghampiri dia. Apa yang jadi respon Adam? Adam berkata, Tuhan, ketika aku mendengar bahwa Tuhan ada dalam taman ini, aku jadi takut. Aku ini telanjang, karena itu aku bersembunyi. Inilah kematian roh atau kematian spiritual, yaitu membuat kita dipenuhi dengan rasa malu, rasa takut, dan kita merasa harus bersembunyi untuk menutupi diri kita yang kotor dan penuh dosa ini. Kematian spiritual inilah yang membuat engkau dan saya di dalam hidup ini terus menerus dalam hidup ini hari-hari mengalaminya. Enggak ada perasaan bahagia. Jiwa ini rasanya kosong, mati. Terus menerus merasa gelisah. Enggak ada rasa aman, enggak ada rasa damai. Takut terus. Tidak ada rasa lega, yang ada hanya sesek terus di dada. Jiwa yang mati ini yang membuat engkau dan saya terus dalam menjalani kehidupan ini terus mengalami kosong, hampa. Antar sesama juga akhirnya relasi tidak ada damai, tidak ada bahagia, saling senggol bacok istilahnya. Antar sesama selalu bertengkar, mementingkan diri sendiri. Ini karena kita meskipun fisik kita hidup, jiwa kita telah mati. Dikuasai oleh dosa, di bawah hukuman dosa, sehingga terus yang kita alami bukan kebahagiaan, bukan kehidupan, bukan sukacita, bukan damai sejahtera, tapi segala perasaan-perasaan ini. Tidak ada kondisi yang menenangkan dan melegakan sebab manusia sudah terpisah dari sumber kebahagiaan itu. Kita tidak mengalami damai sejahtera karena kita terpisah dari sumber damai itu. Kita mengalami ketakutan karena kita terpisah dari sumber penghiburan itu. Kita mengalami segala macam masalah di dunia ini karena kita telah terpisah oleh Allah karena dosa. Inilah kematian spiritual, inilah jiwa kita yang sudah mati karena dosa. Dosa bukan hanya mengakibatkan jiwa kita mati, tapi kita manusia juga harus mengalami yang namanya kematian fisik. Sejak Adam mengalami kematian, seluruh manusia juga mengalami penderitaan, sakit penyakit, tidak sembuh-sembuh, keluh kesah, bahkan kematian. Bapak Saudara, kematian adalah realita yang sangat menakutkan dan menyedihkan. Kalau engkau dan saya pernah mengalami meninggal oleh orang yang kita sayang, kita tahu betapa menyedihkannya, takut kehilangan kembali. Karena kita tahu kematian itu tidak dapat dihindari oleh siapapun di dunia ini. Kematian fisik ini sudah dimulai sejak manusia jatuh dalam dosa dan terus kita alami pergumulan ini. Kematian adalah akhir dari kehidupan di dunia yang sekarang ini yang kita tidak dapat hindari. Oleh sebab ada masalah yang begitu besar ini, ada keterpisahan oleh Allah sejak Adam jatuh dalam dosa. Dan setiap kita mengalami hasilnya yaitu kematian itu. Inilah sebabnya Yesus datang ke dalam dunia dan dia mengalami keterpisahan dengan Allah. Dia datang ke dalam dunia yang penuh dosa untuk membereskan masalah dosa ini, masalah kematian ini untuk engkau dan saya. Itu sebabnya Yesus berkata,
Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Masalah dosa, masalah kematian karena dosa ini adalah masalah yang serius. Sehingga anak Allah harus turun dari surga untuk membereskan masalah dosa ini. Ketika Yesus berkata, akulah. Yesus bukan hanya sedang kasih tahu, aku ini siapa. Seperti saya kasih tahu ke Pak Hendi. Pak Hendi, saya Hani. Bukan begitu. Pada waktu Yesus berkata akulah atau aku adalah, Yesus sedang menegaskan dirinya yang adalah Allah. Otoritas keilahiannya yang adalah Allah. Itu sebabnya ketika Yesus berkata aku adalah, dia mau menegaskan bahwa akulah Allah yang datang untuk menjadi jalan, kebenaran dan hidup. Yesus menegaskan bahwa keselamatan itu ternyata tidak diperoleh dari bagaimana. Keselamatan itu tidak didapat, damai sejahtera, ketenangan, kehidupan itu tidak didapat dari bagaimana kamu melakukan ini dan itu. Tapi pada siapa kamu percaya. Keselamatan itu tidak terletak pada bagaimana saya jalanin hari saya, sudah baik atau belum. Kalau sudah baik ada damai, kalau nggak baik nggak ada damai. Itu bagaimana. Keselamatan, kehidupan, damai sejahtera itu didapat bukan dari bagaimana, tapi pada siapa. Engkau dan saya meletakkan iman percaya kita. Yesus berkata, siapalah keselamatan itu? Akulah jalan itu. Akulah keselamatan dan hidup itu. Yesus tidak berkata, aku adalah salah satu jalan. Aku adalah satu deh dari sekian banyak. Di luar juga dapat jalan, tapi akulah jalan. Yesus tidak berkata, akulah salah satu jalan. Tapi dalam bahasa aslinya juga lebih jelas, bukan aku adalah salah satu jalan, salah satu kebenaran, salah satu hidup. Tapi Yesus berkata, akulah satu-satunya jalan, akulah satu-satunya kebenaran, dan akulah satu-satunya hidup. Ini artinya tidak ada jawaban, tidak ada keselamatan, tidak ada kehidupan, tidak ada pemulihan, ketenangan, damai sejahtera di luar Yesus. Tentu pernyataan inilah pernyataan yang begitu keras dan membuat banyak orang marah. Sebab Tuhan mengklaim keselamatan itu hanya eksklusif, hanya ada di dalam Dia. Yang adalah Allah yang sempurna itu dan manusia yang sejati juga. Bagi orang-orang Yahudi yang menerima membaca surat Yohanes ini, pernyataan Tuhan Yesus ini juga pernyataan yang tidak mudah untuk diterima. Orang Yahudi sejak di dalam perjanjian lama kita membaca mulai dari kitab Kejadian, Keluaran, hukum Tuhan itu diberikan kepada orang Israel. Orang Yahudi akan menyatakan iman percaya mereka dengan taat melakukan 10 hukum-hukum Tuhan. Tapi pada waktu Yesus sudah datang, Yesus mau berkata, akulah jalan keselamatan itu. Akulah sumber keselamatan dan imanmu. Saudara, sadar tidak sadar, kita manusia seringkali kita berpikir bisa menyelamatkan dan membereskan hidup kita sendiri. Ada seorang kaya, bilioner, orang yang sangat kaya, namanya Ted Turner. Dia adalah seorang pendiri CNN, kalau Bapak Saudara pernah baca salah satu website gitu ya, CNN. Dalam salah satu interview, dalam salah satu perbincangan ditanya kepada dia, apa menurut kamu kehidupan itu? Bagaimana pandanganmu mengenai kehidupan? Lalu dia berkata kalimat ini yang sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dia berkata di kalimat-kalimat yang terakhir, saya ini orang-orang yang biasa-biasa saja, saya tidak melakukan hal-hal besar untuk mencari reward atau pencapaian hadiah. Dan seterusnya dia bilang, dan dia ngomong gini, pada waktu semua manusia itu, every religion, semua agama itu selalu berbicara mengenai keselamatan, selamat dari neraka segala macam. Waktu kamu lihat ke kaca pada waktu pagi, waktu kamu siap-siap, kamu melihat juru selamat itu, penyelamat itu ada di kaca. Tidak ada yang akan menyelamatkan dirimu kecuali dirimu sendiri.
Tidak ada yang akan menyelamatkan dan membebaskan kamu kalau bukan kamu sendiri. Turner terang-terangan menyatakan bahwa dia percaya dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Mungkin tidak banyak di antara kita, tidak banyak orang yang akan seberani dia berkata seperti ini, berkata hal ini. Kita tidak berkata, oh saya juru selamatnya, saya penyelamatnya, saya yang bisa beresin hal-hal masalah ini itu di dunia. Kita tidak akan seberani itu ngomong. Tapi dalam cara yang lebih halus, inilah yang sebenarnya sedang terjadi pada saat kita mengandalkan diri kita mengandalkan seluruh keberadaan kita, bahkan seluruh kesalehan hidup kita, hal-hal rohani, hal-hal agama, moralitas, karakter-karakter kita yang baik dan sempurna, hidup yang saleh untuk bisa menjamin kita bisa masuk ke kehidupan yang kekal. Inilah yang terjadi pada waktu kita mengandalkan diri kita untuk merasa baik-baik saja. Bapak saudara mungkin pernah mendengar orang bilang gini, yang penting jangan jadi orang jahat. Selama hidup ini yang penting baik-baik aja hidup, jangan jahatin orang. Kita berpikir kita bisa baik-baik aja asal kita jadi orang baik. Kita pikir kita bisa baik-baik aja, kita bisa selamat dari penghakiman dan murka Allah karena dosa itu. Karena kita hidup baik dan hidup saleh, membantu orang dan sebagainya. Inilah yang dilakukan agama. Agama sebenarnya adalah sebuah sistem yang dibangun untuk meyakinkan kita bahwa kita ini manusia punya kok kemampuan untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Kita bisa kok merasa tenang, bisa merasa bahagia, bisa bebas dari masalah asal kita cukup hebat. Seperti tadi ya, Laraswati teguh. Mungkin kita gak terang-terangan seperti Ted Turner tadi, bilang saya juru selamatnya. Tapi pada waktu saya berpikir saya bisa mengandalkan seluruh yang saya miliki. Kepintaran saya, kehebatan saya, kekayaan saya. Kita sebenarnya sedang berkata, saya juru selamat buat diri saya sendiri. Sayalah yang bisa membereskan masalah saya sendiri. Asal saya kerja lebih keras, saya punya banyak uang, selesai masalah saya. Asal saya jadi orang lebih baik, selesai masalah dalam keluarga saya. Asal saya begini, begitu, selesai seluruh pergumulan saya. Saya bisa menyelamatkan diri saya, pakai diri saya sendiri. Inilah yang diajarkan agama. Tetapi Injil yang hanya ada di dalam kekristenan, Injil berkata kita sepenuhnya tidak dapat menolong sedikit pun diri kita untuk selamat dari penghakiman dan murka Allah itu. Kita tidak dapat menolong diri kita sendiri, maka Yesus Kristus, Allah yang mulia, datang lahir ke dalam dunia yang gelap, hina dan penuh dosa ini untuk membereskan masalah dosa engkau dan saya. Keselamatan itu, pengharapan itu terletak bukan di dalam diri kita, tapi di luar diri kita, yaitu di dalam Yesus. Ada salah satu tangga di Roma yang dinamakan tangga suci atau Scala Sancta. Bapak saudara pernah mengalami ketakutan dan kesedihan karena ditinggalkan oleh orang karena meninggal? Martin Luther juga pernah mengalami hal ini. Suatu saat dia pergi ke Roma dan dia pergi menuju ke Scala Sancta ini atau tangga suci ini. Tangga ini terdiri dari 28 anak tangga. Orang-orang yang datang ke tangga ini, dia akan menaiki anak tangga demi anak tangga sambil mengucapkan doa Bapa Kami. Karena dengan melakukan ini, orang-orang ini percaya bahwa mereka dapat mengurangi penderitaan, dosa yang dilakukan oleh keluarga kerabat mereka yang sekarang sudah meninggal dan berada di purgatori. Itu sebabnya Luther datang ketika dia berkunjung ke tangga ini, dia juga melakukan ritual ini. Dia menaiki anak tangga demi anak tangga sambil mengucapkan doa Bapa Kami. Tapi sambil dia melakukan hal ini, ada kegelisahan di hatinya. Dia berpikir demikian, siapa yang bisa menjamin
yang saya lakukan ini beneran terjadi? Siapa yang bisa menjamin apa yang saya lakukan ini betul-betul berefek, berdampak untuk keselamatan, pengampunan dosa, kehidupan keluarga saudara saya yang sudah meninggal? Dia menyelesaikan ritual ini lalu dia kembali ke rumahnya. Beberapa waktu kemudian diceritakan Luther bercerita kepada salah satu anggota keluarganya. Ketika di dalam ketakutan dan kegelisahannya dia menaiki anak tangga demi anak tangga itu dengan pertanyaan di hatinya, dia seperti mendengar suara yang begitu keras bicara sama dia. Ayat dalam Alkitab yaitu Habakuk 2 ayat 4. Orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan diselamatkan, akan hidup oleh iman. Inilah yang membuat Luther kembali dan beberapa tahun setelah itu dia melakukan gerakan reformasi gereja. Yang menekankan bahwa manusia berdosa dibenarkan, diselamatkan hanya oleh anugerah Kristus semata yang diterima melalui iman. Kita tidak punya andil apa-apa untuk memberi pengaruh kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni kita, Tuhan menghapuskan dosa kita, Tuhan menyelamatkan, Tuhan memilih kita. Sebab keselamatan itu murni adalah anugerah yang diterima oleh iman. Dan keselamatan itu, jalan keselamatan itu hanya terletak pada Yesus yang datang ke dalam dunia mengambil jalan penyiksaan, penderitaan, kesengsaraan, dan kematian di Golgota. Hanya di dalam Yesuslah ada jalan kebenaran dan hidup. Di dalam Yesus ketika dia berkata akulah jalan dan kebenaran, itu artinya tidak ada kebohongan di dalam Yesus. Apa yang dia katakan ini sungguh pasti menjadi jaminan buat orang yang percaya. Dan di luar Yesus tidak ada kebenaran. Hari ini kita hidup di zaman yang semuanya serba relatif katanya. Relatif menurut perkataan, pikiranmu masing-masing. Kalau kamu merasanya begini, oke. Kalau kamu ngerasa yang lain, oke. Semuanya relatif, tergantung perasaanmu, tergantung dirimu. Tapi di tengah zaman yang semuanya katanya relatif, tidak pasti, tergantung kamu, Yesus mau menegaskan, akulah kebenaran itu. Akulah kebenaran yang pasti itu, dan kebenaran itu tidak ditentukan oleh mood kamu. Kebenaran itu tidak ditentukan oleh pikiran kita, mood kita, perasaan kita, tetapi oleh Yesus yang kita percaya, jika kita percaya dan ada di hati kita. Maka saya nggak tahu apakah ada di antara kita yang datang ke ruangan ini, selama ini siapakah yang memimpin kehidupan kita? Apakah yang memimpin kau dan saya adalah mood kita, perasaan kita? Apakah yang memimpin kehidupan kau dan saya adalah pikiran, pertimbangan kita sendiri? Yesus berkata, keselamatan itu, kehidupan itu bukan terletak pada dirimu, bukan terletak pada pikiranmu, bukan terletak pada perasaanmu, tapi padaku. Itu sebabnya buat kita yang saat ini sedang datang, ragu, bingung, yang mana Tuhan yang harus saya jalani? Hidup ini terasa kosong, terasa gelisah. Yesus jalan kebenaran dan hidup itu menawarkan kepastian jaminan itu buat engkau dan saya. Yesus memberikan kehidupan kekal buat orang yang percaya kepadanya. Kehidupan yang kekal itu bukan hanya nanti waktu di surga, tapi kehidupan yang dipenuhi dengan sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera itu bisa mulai kita rasakan di dunia sekarang ini ketika kita percaya kepada Yesus. Damai sejahtera itu ada di hidup kita pada waktu ada Yesus di hati kita. Dan Yesus juga memberi janji, bukan hanya damai di kehidupan yang sekarang, aku pun berjanji akan memberikan kehidupan yang kekal buat orang yang percaya kepadaku. Tadi di dalam Yohanes 14, Yesus berkata, ia pergi ke surga bukan untuk pergi selama-lamanya. Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat, rumah bagi orang-orang yang percaya. Saudara di sini pernah pindah rumah?
Pernah ya? Pernah pindah-pindah rumah? Artinya lebih dari sekali, sering gitu pindah. Pernah? Saya sudah banyak sekali mengalami pindah-pindah rumah, bahkan sebelum jadi hamba Tuhan. Dari kecil pindah-pindah, nggak ada tempat rumah yang netep. Apalagi sekarang ditambah karena pelayanan, bisa pindah kapan saja. Kadang sebagai manusia ada rasa gelisah. Kemana lagi saya akan pergi habis ini? Di mana saya akan tinggal sehabis ini? Saya kadang berharap bisa menetap tinggal di satu tempat karena ini memberikan rasa aman, kepastian, ketenangan daripada harus hidup berpindah-pindah. Tidak punya tempat tinggal seakan mengancam rasa tenang dan rasa aman kita. Yesus tahu ini. Tuhan Yesus mengerti kerinduan kebutuhan kita ini. Maka dia memberikan sebuah janji buat engkau dan saya, kepastian akan tempat tinggal rumah bagi kita di surga. Kita gak perlu takut gak dapat tempat tinggal, kita gak perlu takut gak kebagian rumah di surga. Karena bagi kita yang percaya pada Yesus di hati kita, Yesus berkata, aku sekarang pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat tinggal untuk kamu. Dan aku akan datang kembali untuk menjemput kamu sekalian tinggal bersama dengan aku. Kita bisa tinggal di surga, kita bisa memiliki rumah di surga bukan karena uang kita banyak sehingga kita bisa DP ke Tuhan. Tuhan, ini saya beli rumah di surga. Kita bisa dapat tempat tinggal, kepastian tempat tinggal kita di surga bukan karena kita kerja keras sehingga kita lebih kaya dibanding orang lain. Kita bisa dapat kepastian, keselamatan dan hidup kekal ini karena Kristus sang jalan kebenaran dan hidup itu yang menyelamatkan kita adalah Kristus yang menjamin kekekalan kita. Sehingga kita yang ada di dalam Kristus, kediaman kita setelah kita mati pasti. Bersama Kristus di surga, kita akan tinggal selama-lamanya. Dia akan datang kembali dan menjemput engkau dan saya yang percaya untuk tinggal bersama dengan dia. Jika ini adalah janji Kristus buat engkau dan saya, jika tempat kita yang kekal itu ada di surga, maka jangan habiskan segala energi, tenaga engkau dan saya untuk sibuk pada hal-hal di dunia ini. Yang terbaik menunggu kita di surga. Yang terbaik sudah disiapkan Yesus buat engkau dan saya. Jangan gagal fokus, terlena dan hidup terlalu fokus pada dunia yang sekarang ini. Inilah janji Yesus buat engkau dan saya yang percaya. Yesus bukan hanya memberikan janji, dia memberikan undangan. Dia berkata kepada murid-muridnya dan kepada setiap kita, janganlah gelisah hatimu, janganlah takut, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Tuhan Yesus, dia telah datang. Dialah jalan kebenaran dan hidup itu. Dan dia datang ke dalam dunia untuk memberitahu kepada kita. Di dalam dia saja ada kehidupan, ada keselamatan, ada kebebasan, ada kedamaian. Maka hari ini, adakah di antara kita, hidup kita, hati kita begitu gelisah, begitu takut. Ada di antara kita yang sedang ragu. Kita hidup dipenuhi dengan keraguan. Karena sudah mencoba mengandalkan berbagai cara, diri kita sendiri, tapi terus menerus gagal. Ini undangan Yesus buat engkau dan saya. Maukah engkau percaya? Percaya kepadaku, akulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup itu. Dan aku akan datang kembali untuk menjemput kamu sekalian, tinggal bersama denganku. Apa respon kita akan undangan Tuhan ini? Mari kita tundukkan kepala. Ya Tuhan, tunjukkanlah kepada kami selama ini kami hidup seperti apa. Jalan mana yang selama ini kami tempuh, kami ikuti. Selama kami hidup di dunia ini,
ada begitu banyak tawaran, ada begitu banyak godaan yang menipu kami, mengatakan kepada kami bahwa kami bisa merasakan kebahagiaan, keselamatan, kehidupan itu dalam diri kami sendiri. Itu sebabnya kami terus mencari, kami terus berusaha, padahal kami semakin jauh dari Tuhan. Tuhan, Engkau telah datang sebagai jalan, kebenaran dan hidup. Sebagai jalan yang menghubungkan kami kembali dengan Bapa. Inilah janji-Mu bagi setiap kami, bahwa di dalam Engkau, kami yang percaya kepada Engkau, hidup kami akan dipenuhi dengan keselamatan, sukacita, damai sejahtera, kepuasan, kelegaan, kebahagiaan. Dan Tuhan mengundang setiap kami hari ini untuk meresponinya. Apakah kami percaya pada Yesus? Tolonglah setiap kami yang datang hari ini dengan berbagai kondisi kami masing-masing. Kami yang mungkin sedang tersesat, bawa kami pulang kembali kepadamu. Kami yang sedang entah menjalani kehidupan kami, berusaha dengan sekuat tenaga kami sendiri. Tolong kami untuk mengandalkan Tuhan, Juru Selamat kami. Buat kami yang sedang mencari kebenaran itu ke berbagai tempat. Tuhan, singkapkanlah diri-Mu kepada tiap-tiap kami yang sedang ragu dan gelisah, bahwa Engkaulah jalan kebenaran dan hidup itu. Kami rindu untuk mengalami keselamatan kehidupan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena hari ini firman-Mu mau kembali berbicara kepada kami. Tolong kami supaya kami hidup sesuai dengan firman Tuhan yang telah kami dengar. Ini doa dan permohonan kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, mari kita mempersiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus waktu Ia mengadakan perjamuan terakhir. Dengan makan roti, mengingatkan kita akan tubuh Yesus Kristus yang disalibkan, dan minum air anggur atau cawan, mengingatkan kita akan darah Yesus Kristus yang dicurahkan di atas kayu salib. Dengan makan roti dan minum cawan atau air anggur, mengingatkan kita akan kematian Yesus yang mengasihi kita, dan Yesus Kristus akan datang kembali yang kedua kali. Setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus merupakan kesaksian bahwa kita telah menerima dan memiliki anugerah keselamatan dari Allah. Jadi perjamuan kudus diselenggarakan untuk Bapak Ibu Saudara yang percaya dan dibaptis, ya. Jadi jemaat yang sudah percaya dan dibaptis. Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis atau sidi dan anak-anak kecil, dimohon jangan menerima perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah siap untuk menerima perjamuan kudus, kami persilakan untuk berdiri. Ya, pelayan dipersilakan maju ke depan. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian dekat ke salib-Mu. Curahkanlah
tiada perhentian. Jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita menerima perjamuan kudus, makan roti dan minum air anggur atau cawan daripada Tuhan, mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita merendahkan hati kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kita mohon Tuhan mengoreksi hati pikiran kita. Jika ada kesalahan, pelanggaran, dosa, kita mohon Tuhan mengampuni kita supaya pagi hari ini kita layak untuk menerima perjamuan kudus. Secara pribadi kita berdoa kepada Tuhan. Mohon Tuhan menyucikan hati dan pikiran kita. Bapa kami di sorga, Bapa yang penuh kasih Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Pagi hari ini kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus menyelidiki hati dan pikiran kami. Jika ada kesalahan, pelanggaran, dosa di dalam kehidupan kami mohon Tuhan mengampuni, menyucikan kami dan melayakkan kami pagi hari ini untuk menerima perjamuan kudus. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi kami. Ketika kami berdosa, Tuhan mau mati untuk kami dan memberikan anugerah keselamatan kepada setiap kami yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang besar buat kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami akan menerima perjamuan kudus. Kami mohon Tuhan yang memimpin dan memberkatinya. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada malam sebelum disalibkan, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Sesudah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap berkat atasnya, lalu memberikan kepada murid-muridnya berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku." Ambillah makanlah dan minumlah. Bapak Saudara, setelah kita menerima roti dan cawan, silakan duduk. Dengan tenang kita datang ke hadirat Tuhan, kita berdoa. Setelah semua menerimanya, baru kita akan makan bersama-sama. Sudah menerima roti dan cawan, silakan duduk. Dengan tenang kita berdoa kepada Tuhan. Kita mohon Tuhan melayakkan kita, menyucikan hati dan pikiran kita, supaya kita layak untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Karena kita bersyukur, berterima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang besar bagi kehidupan kita. Tuhan rela mati di atas kayu salib, mencucurkan darahnya kudus untuk menebus kita orang berdosa. Seharusnya kita orang berdosa yang mendapatkan hukuman dari Allah. Namun Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia rela mati di kayu salib menggantikan kita menerima hukuman Allah. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu,
seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Apakah semua sudah menerimanya? Kalau sudah, mari kita berdiri. Kita pegang roti di tangan kanan kita. Roti ini mengingatkan kita akan tubuh Yesus Kristus telah menjadi korban keselamatan kita. Mari kita makan dengan penuh syukur. Kita pegang cawan di tangan kita. Cawan ini mengingatkan kita akan darah Yesus Kristus yang telah dicurahkan di atas kayu salib untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dengan penuh syukur. Mari kita berdoa.
Bapa kami di surga, Bapa yang penuh kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan jika siang hari ini kami boleh bersama-sama menerima perjamuan kudus, mengingat akan cinta kasih Tuhan yang besar buat kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Bila melalui perjamuan kudus ini, kami boleh sungguh-sungguh menyatakan iman kami, percaya kami kepada Tuhan Yesus. Dan kami juga mau dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaan Tuhan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan, anugerah keselamatan yang sudah kami terima dari Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Bila melalui roti dan cawan Tuhan, melalui perjamuan kudus hari ini, Tuhan memelihara hidup kami, memelihara tubuh, memelihara jiwa, memelihara iman kerohanian kami, boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan kami kekuatan, kesehatan yang baik, sehingga kami punya tubuh yang sehat, kami bisa beraktivitas setiap hari, bisa bekerja, berusaha, dan melayani Tuhan boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Hamba berdoa menyerahkan jemaat-Mu satu persatu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang menolong, memimpin, dan memelihara hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bersyukur untuk firman Tuhan yang baru saja disampaikan, kiranya setiap kita menjadi diberkati dan dapat menjadi pelaku firman-Nya. Sebagai respon ungkapan syukur kita, saat ini kita mau membawa persembahan kita, sama-sama kita naikkan pujian, Aku Diberkati. Kebajikan tersedia bagiku.
Tuhan, tidak ada satupun hari-hari kami yang kami lewati tanpa berkat-Mu yang menyertai kami Tuhan. Dan melalui pujian-pujian yang kami nyanyikan, kembali kami diingatkan bahwa begitu nyatalah pemeliharaan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Dan kuduskanlah juga hati kami Tuhan, agar bukan hanya materi kami, tetapi kami mau juga hidup kami menjadi persembahan yang berkenan bagi-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, kita akan mendengarkan warta gerejawi. Salam Bapak Ibu Saudara, selamat siang. Ya, kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah bersama dan kita juga bersyukur bisa mengadakan perjamuan kudus hari ini. Dan terima kasih untuk Musa Hendy yang sudah melayani kami di dalam perjamuan kudus baik di dalam ibadah KU1 dan juga ibadah KU2. Terima kasih juga untuk Contoh Hani yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah melayani hari ini. Biarlah setiap pelayanan kita boleh terus menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, kami ingin menyambut kalau ada Bapak Ibu dan Saudara yang baru pertama beribadah bersama-sama dengan kami hari ini. Kami undang untuk bangkit berdiri, untuk kami kenal dan untuk kami sambut. Ada Bapak Ibu yang baru pertama? Puji Tuhan. Selamat datang Pak Timotius ya. Selamat datang Pak Timotius, dan kami berharap di waktu-waktu yang akan datang boleh kembali bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita bangkit berdiri bersama, berikan salam satu dengan yang lain dan katakan, saya senang melihatmu hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, biarlah kita senang ketika kita melihat ada saudara-saudari kita di kanan kiri kita yang bisa bersama-sama dengan kita beribadah di tempat ini. Dan kiranya minggu depan semakin banyak saudara-saudara kita yang kita ajak untuk bisa beribadah bersama-sama dengan kita, supaya kita bisa bersuka cita bersama di dalam Tuhan. Sebelum saya melanjutkan warta ini, kita akan menyaksikan satu video. Akibat siklon tropis, menjelang akhir November 2025, serangkaian banjir besar melanda sejumlah wilayah di Sumatera, khususnya Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Berikut data Kompas 3 Desember 2025. Gereja Kristus Yesus Medan telah menyalurkan bantuan kepada mereka. Namun masih sangat banyak yang membutuhkan uluran tangan kita. Mari kita bantu mereka dalam bentuk dana yang dapat disalurkan melalui rekening gereja masing-masing. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dan Saudara, kita tahu beberapa waktu yang lalu daerah Sumatera Utara terkena bencana alam ya, ada banjir dan juga tanah longsor. Dan gereja kita mengambil bagian untuk membantu para korban yang ada di Sumatera Utara. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah mengumpulkan persembahan di amplop putih ini. Dan persembahan yang terkumpul di amplop putih ini nanti kita akan berikan untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur juga hari ini kita bisa memasuki Minggu Advent yang ketiga.
Dan itu berarti minggu depan kita akan memasuki minggu Advent yang keempat. Dan di sepanjang minggu Advent ini Bapak Ibu Saudara, panitia Natal sudah menyediakan kertas komitmen doa dan harapan untuk kita pakai, untuk menuliskan setiap doa dan harapan kita dan komitmen kita. Di depan Bapak Ibu Saudara ada pohon doa dan komitmen dan harapan yang sudah digantungkan kertas yang seperti ini. Bapak Ibu Saudara, setelah selesai ibadah nanti, silakan Bapak Ibu Saudara mengambil kertas ini. Boleh dibawa pulang atau langsung ditulis di depan. Dan di depan sudah disediakan kotak tempat kertas yang sudah ditulis. Jadi Bapak Ibu Saudara, kami berharap bagi Bapak Ibu yang sudah mengambil kertas ini dari Advent pertama, kedua, dan hari ini, kami berharap minggu depan kertas ini dikembalikan karena kita akan kumpulkan. Karena nanti di ibadah malam Natal di tanggal 24, kita akan bersama-sama membawa doa, harapan, dan komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita akan mendoakan bersama untuk setiap komitmen kita yang kembali kita ambil di hadapan Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, kita akan merayakan Natal kita di tanggal 24 dan 25. Di tanggal 24 Bapak Ibu Saudara, kita akan melaksanakan ibadah malam Natal di jam 7 malam. Dan kemudian di tanggal 25 kita akan melaksanakan ibadah Natal kita di jam 10 pagi. Berkaitan dengan ibadah Natal dan ibadah malam Natal dan Natal Bapak Ibu Saudara di 24 dan 25, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, panitia sudah menyediakan kartu undangan untuk kita berikan kepada teman dan saudara kita dan orang-orang yang kita rindu untuk kita ajak bersama-sama dengan kita untuk beribadah di dalam ibadah Natal ini di 24 dan 25. Bapak Ibu Saudara, panitia sudah menyediakan kartu undangan ini. Nanti setelah keluar dari ruangan ini, boleh mengambil kartu undangan ini di meja aser yang sudah disediakan oleh panitia di depan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ajak saudara-saudara kita ajak teman kita, kenalan kita untuk kita bisa ibadah bersama-sama di tanggal 24 dan 25. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, nanti di dalam ibadah malam Natal dan juga ibadah Natal di 24 dan 25 akan kita bagikan dua amplop. Amplop yang pertama itu adalah amplop untuk persembahan biasa. Dan kemudian amplop yang kedua adalah amplop persembahan Natal. Nah, persembahan Natal ini Bapak Ibu Saudara merupakan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur karena di sepanjang tahun 2025 ini Tuhan sudah menolong kita. Dia yang lahir itu, Allah yang Immanuel itu telah menyertai kita sehingga kita bisa bersama-sama merayakan Natal di tahun 2025 ini. Oleh sebab itu, di ibadah Natal 24 dan 25 kita akan membagikan amplop Natal ini sebagai amplop persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, di tanggal 31 Desember nanti, di hari Rabu, kita akan bersama-sama kembali melaksanakan ibadah syukur tutup tahun di jam 7 malam. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita beribadah di tanggal 31 di jam 7 malam. Kita bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan dan bersama-sama kita menutup tahun 2025. Dan kemudian di tanggal 1 Bapak Ibu Saudara, 1 Januari di jam 10 pagi, kita akan kembali beribadah di tempat ini. Kami mengajak kita semua untuk boleh bersama-sama datang bersyukur kepada Tuhan karena Dia mengizinkan kita memasuki tahun yang baru. Dan biarlah di dalam ibadah ini kita boleh kembali menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk dipimpin oleh Tuhan di sepanjang tahun 2026. Oleh sebab itu kami mengundang kita untuk boleh bersama-sama datang di dalam ibadah syukur tutup tahun dan juga ibadah syukur tahun baru. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, di hari Rabu kita akan melaksanakan ibadah doa Rabu seperti biasa dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Contoh Denny dan kita akan melanjutkan pembacaan kita atau perenungan kita di dalam surat Yakobus pasal yang kelima. Biarlah kita boleh meluangkan waktu untuk boleh bersama-sama datang mendengarkan firman dan menaikkan doa kita di hadapan Tuhan.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri bersama dan dengarkanlah firman Tuhan yang mengutus kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Musa Hendi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Cinta kasih Allah Bapa yang kekal, anugerah keselamatan dari Tuhan kita, Yesus Kristus, persekutuan pimpinan pertolongan dan pemeliharaan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.